Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun, dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu jaga kesehatan, minimal cuci tangan, baik itu sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas. Baik, pada pertemuan ini saya akan membahas mata pelajaran SKD, yaitu simulasi dan komunikasi digital ya, atau dulu namanya SIMDIK ya, simulasi digital ya. Ya sama dengan pelajaran komputer ya, KKPI itu sama ya. Jadi SKD ini adalah salah satu mata pelajaran kalian di kelas 10 ya, atau kelas 1 pada tingkat SMK. Pada pertemuan pertama saya akan membahas subkompetensi dasar logika dan algoritma komputer ya. Sudah siap ya? Oke, saya lanjut. Ya, yang pertama, kita harus mengerti dasar dari algoritma. Mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada juga yang sudah tahu. Ya, mungkin juga sering mendengar orang-orang menyebutkan kata algoritma ya. Hampir di semua sisi kehidupan kita ya selalu berkaitan dengan yang namanya algoritma. Selalu berkaitan dengan yang namanya algoritma. Mau membuat program komputer, mau menyelesaikan soal-soal matematika ya, pasti memakai algoritma. Bahkan kegiatan sehari-hari pun tidak lepas dari yang namanya algoritma ya. Jadi mengapa algoritma selalu ada? Nah, jawabnya simpel saja. Selama ada masalah, maka algoritma juga akan ada dan akan diusahakan selalu ada ya. Lalu bagaimana hubungannya? Apa hubungannya ya? Ya, jadi begini, pada saat kalian menghadapi masalah atau kita menghadapi masalah ya, tentunya kita ingin menyelesaikan masalah tersebut, betul kan? Nah, bagaimanapun seberat apapun masalahnya, kita ingin agar masalah itu selesai. Nah, proses-proses atau langkah-langkah kita dalam penyelesaian masalah, inilah yang disebut dengan algoritma ya. Cara-caranya seperti itu ya, walaupun dalam kenyataannya kita tidak pernah menggunakan atau bahkan tahu dengan sebutan algoritma ya. Jadi misalkan kita menghadapi masalah ya, caranya bagaimana, prosedurnya bagaimana ya. Ya itu namanya algoritma ya. Walaupun kalian itu waktu itu belum tahu, oh algoritma itu seperti itu ya. Nah, seperti itu, paham ya? Nah, jadi algoritma adalah rangkaian prosedur atau langkah-langkah yang berurutan untuk memecahkan masalah ya, atau menyelesaikan suatu masalah. Ya, begitulah kira-kira gambaran singkat tentang algoritma ya. Lalu seperti apa sih contohnya ya? Tadi kan sudah disebutkan ya, bahwa di kehidupan ini itu tidak lepas dengan yang namanya algoritma ya. Baik, contohnya lagi seperti ini ya. Dalam kehidupan sehari-hari ya, misalkan kalian seorang pelajar ya, siswa ya, emang siswa ya, setiap hari harus pergi ke sekolah. Nah, apa yang kamu lakukan untuk memecahkan persoalan kamu ini agar kamu bisa sampai ke tujuan atau bisa sampai ke sekolah? Nah, bagaimana caranya? Ya, kita bisa selesaikan bareng-bareng ya. Nah, yang pertama jelas bangun pagi-pagi ya. Subuh sudah bangun ya, harus bangun ya, harus sholat kalau kalian muslim ya. Kalau enggak ya harus pagi-pagi juga harus bangun ya kan,
sarapan, mandi, ya. Seperti itu. Karena sekolah itu berangkatnya masuknya sebelum jam 7 ya. Seperti itu. Kemudian langkah kedua, mandi. Ya, kemudian berpakaian rapi. Kemudian sarapan. Selanjutnya berangkat ke sekolah, bisa pakai naik motor atau naik angkutan atau pakai sepeda ya, bebas. Yang penting sampai tujuan. Nah, kalau tidak bisa ikut teman ya, bonceng teman. Nah, kemudian sampailah di sekolah. Kemudian belajar. Nah, seperti itu. Nah, ini langkah-langkah ini ya, ini juga disebut dengan algoritma. Nah, seperti itu. Cukup jelas ya. Nah, kemudian contoh lain lagi. Nah, misalkan kamu punya 2 gelas minuman ya, 1 gelas berisi susu dan yang lainnya berisi teh ya. Bagaimana cara kamu menukarkan isi kedua gelas tersebut ya? Ingat ya, ditukar bukan dicampur ya. Caranya bagaimana? Yang jelas butuh gelas lain ya. Nah, yang jelas butuh gelas satu lagi, berarti ada 3 gelas. Nah, seperti ini. Langkah pertama, beri nama A untuk gelas yang berisi susu ya. Kemudian yang B untuk gelas yang berisi teh. Kemudian ambil 1 gelas kosong ya. Ambil 1 gelas lagi untuk membantu proses pertukaran. Kemudian berilah nama C pada gelas yang kosong tadi untuk gelas bantu itu. Nah, kemudian selanjutnya tuanglah susu dari gelas A ya. Tadi kan gelas A namanya susu ya, ke dalam gelas C. Kemudian tuang gelas yang berisi teh atau gelas B ke dalam gelas A. Nah, gelas yang tadi buat air susu ini. Kemudian tuang susu dari gelas C ya ke dalam gelas B yang tadi buat naruh teh ini ya. Nah, selesai sudah. Susu dan teh sudah bertukar tempat. Nah, ingat ditukar ya, bukan dicampur. Simple ya. Nah, gampang. Algoritma itu mudah. Seperti itu. Kemudian algoritma juga mempunyai sejarah ya, sama dengan ilmu-ilmu lain ya, ilmu matematika, ilmu fisika ya. Algoritma pun juga mempunyai sejarah. Nah, seperti itu. Nah, pertama, sejarah dari logika ya. Jadi logika dan algoritma itu selalu berhubungan erat ya. Logika diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles ya, Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, sebelum Masehi. Ini kan tahun 2020 Masehi. Nah, 2020 Masehi. Jadi sekitar 2000 tahun lebih ya. 2000 tahun yang lalu ya. Kemudian algoritma ya, pertama kali diperkenalkan oleh ahli matematika Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, yaitu seorang ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabr wa Al-Mukabala nah, atau artinya dalam bahasa Inggris Rules of Restoration and Reduction, sekitar tahun 825 Masehi ya. Tadi sebelum Masehi yang logika, kemudian algoritma Masehi, sudah Masehi. Nah, seperti itu. Nah, paham ya? Oke, ini sebagai gambaran saja ya, kalian cukup tahu saja ya. Selanjutnya, definisi logika dan algoritma menurut beberapa ahli. Yang pertama, logika ya. Definisi logika ya, menurut beberapa para ahli ya, ada yang menyebutkan ya, penalaran atau bentuk pemikiran ya. Ada juga yang menyebutkan ilmu yang memberikan prinsip-prinsip ya, yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Nah, itu definisi logika menurut beberapa ahli ya. Kemudian kalau algoritma bagaimana? Algoritma ya, ada juga yang menyebutkan seperti ini ya.
langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. Nah, tadi kita sudah bahas ya, langkah-langkah apa? Kalian berangkat sekolah bagaimana, kemudian caranya menukar gelas ya. Nah, itu seperti itu. Ada juga yang menyebutkan algoritma sebagai berikut ya. Suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi ya. Hampir sama ya ini dengan yang definisi yang pertama. Kemudian ada juga yang menyebutkan suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Ini menurut Webster Dictionary ya, menurut kamus Webster, kamus online. Nah, itu hanya sebagai gambaran saja, yang penting kalian paham maksudnya. Oke, lanjut lagi. Nah, berikut adalah tahapan penyelesaian masalah ya. Jadi pertama kita menemukan masalah ya, kemudian kita tentukan model pemecahan masalahnya, kemudian tentukan algoritmanya ya, langkah-langkahnya ya, kita buat programnya ya, kemudian eksekusi, nah jalankan, kemudian kita tahu hasilnya. Nah, seperti itu tahapan penyelesaian masalah. Jadi seberat apapun masalahnya, kalau pikiran tenang ya, kalau pikiran kita santai ya, kita pasti bisa berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah ya. Intinya kita jangan terlalu berpikir berat ya. Kita jangan terlalu ambil pusing dengan masalah yang kita temui, tetapi kita jangan pernah meremehkan satupun masalah. Jadi apa maksudnya ya, jangan terlalu pusing dengan masalah, tapi kita juga jangan pernah menganggap remeh satu masalah pun ya. Semakin banyak masalah akan membuat pribadi kita semakin berkembang. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kalian punya masalah saat ini, misalkan bagaimana caranya saya supaya naik kelas ya untuk saat ini ya, atau bagaimana caranya saya untuk lulus dari STM-ADB ya, atau bagaimana caranya supaya saya itu bisa mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari STM. Nah, itu kan masalah termasuk ya. Semakin banyak masalah, semakin sering kalian menyelesaikan masalah, nah itu akan membuat diri kalian semakin berkembang ya, akan membuat diri kalian semakin layak ya. Jadi kalian pasti pengen kan jadi orang yang layak. Layak dalam hal apa, Pak? Dalam hal apapun. Ada perusahaan ya butuh karyawan ya, butuh karyawan untuk di posisi marketing misalkan ya. Kalian daftar, nah pasti HRD ini bertanya, HRD perusahaannya, kamu apakah layak diterima di perusahaan kami? Ya tunjukkan, tunjukkan bahwa kalian itu layak ya. Caranya bagaimana? Ya latihan terus supaya bisa dianggap layak. Jadi mumpung kalian masih siswa ya, manfaatkanlah waktu kalian untuk terus belajar ya, belajar apapun, belajar menyelesaikan masalah, belajar PR dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kalian bisa menjadi orang yang layak seperti itu. Nah, jadi jangan pernah mengeluh ya, Pak tugasnya berat, Pak tugasnya banyak, Pak tugasnya sulit ya. Kalau kalian tugas seperti itu saja nggak bisa ya, bagaimana kalian nanti besok kalau sudah besar memikul tanggung jawab yang lebih berat. Nah, seperti itu ya. Kalau tugas dari sekolah aja nggak bisa ya, atau misalnya kalian ketika nanti berangkat sekolah ya, kalian diberi tugas piket aja udah menyepelekan, bagaimana nanti kalau kalian sudah punya keluarga? Nah, pasti lebih menyepelekan, iya kan? Nah itu, jadi harus sering-sering menyelesaikan masalah ya. Nah, itu.
Oke, lanjut ya. Kriteria pemilihan algoritma. Ya, jadi pemilihan algoritma, kriteria pemilihan langkah-langkahnya itu harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Ya. Yang pertama ada output. Ya, ada hasil. Ya. Output ini mengacu pada definisi algoritma. Ya, jadi suatu algoritma haruslah mempunyai output yang harus merupakan solusi dari masalah yang sedang diselesaikan. Jadi ada hasilnya ya. Hasil dari penyelesaian masalah itu. Tuh. Kriteria yang kedua, ya. Efektivitas dan efisiensi. Dikatakan efektif jika algoritma tersebut menghasilkan suatu solusi yang sesuai dengan masalah yang diselesaikan, dalam arti algoritma harus tepat. Nah, seperti itu. Harus tepat guna. Nah, dikatakan efisiensi jika waktu proses suatu algoritma itu relatif lebih singkat. Ya. Dan penggunaan memori komputernya lebih sedikit. Ya. Jadi pengertian efektif dan efisiensi itu berbeda, tapi saling berkesinambungan. Nah, efektif, langkahnya harus tepat guna. Efisien, langkahnya harus cepat. Ya, cepat, tepat. Nah, itu maksud dari efektif dan efisiensi. Tapi kalian orang Jawa ya pasti itu ya Mas ya. Alon-alon asal kelakon. Nah, kalau prinsip seperti itu ya ketinggalan terus ya. Sedangkan prinsip di perusahaan ya itu seperti ini, cepat selamat ya, bukan alon-alon asal kelakon ya. Itu kalau di desa sih nggak apa-apa ya, tapi kalau kalian orientasinya pada apa namanya industri ya, pada apa namanya produksi ya, apalagi kalau sudah menggunakan mesin ya, kalau masih menggunakan manual ya, alon-alon asal kelakon sih nggak masalah. Tapi kalau sudah masuk ke industri yang sudah menggunakan beberapa mesin-mesin yang apa berteknologi, ya prinsipnya beda lagi, yaitu cepat selamat, seperti itu ya. Kemudian kriteria yang ketiga ya, jumlah langkahnya itu berhingga ya. Jadi dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat dan seterusnya itu berhingga kan. Nah, seperti itu kriteria pemilihannya. Nah, harus lebih dari satu caranya, cara penyelesaian masalahnya itu. Kemudian kriteria yang keempat ya, berakhir ya, atau semi algoritma. Maksudnya gimana? Jadi proses di dalam penyelesaian suatu masalah harus berhenti dan berakhir dengan hasil yang merupakan solusinya atau berupa informasi yang tidak diketemukan solusinya. Nah, jadi maksudnya berakhir ini ya, bisa hasilnya itu bagus ya, atau bisa juga nggak bagus. Maksudnya seperti ini, suatu masalah, nah, pastikan ada apa namanya solusinya dan ada yang dan tidak ada solusinya. Tapi kedua hasil tersebut kan sama-sama apa namanya memiliki titik akhir ya, memiliki titik akhir. Nah, itu maksudnya pengertian dari berakhir ini, seperti itu. Artinya baik dalam kondisi solusi ada atau tidak ada, proses akan tetap harus berakhir dan berhenti. Nah, istilah lain dalam algoritma dikenal sebagai semi algoritma, yaitu suatu prosedur yang hanya akan berhenti jika mempunyai atau menghasilkan solusi. Sedangkan jika tidak menghasilkan solusi, maka prosedur tersebut akan berjalan tanpa henti. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian kriteria yang berikutnya yaitu terstruktur. Ya, jadi harus urut.
langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Ya harus urut. Jadi kalau habis dari langkah pertama ya harusnya langkah kedua, jangan loncat ya. Misalkan cara membuat teh ya, pertama ambil gelas, ambil sendok, kemudian masukkan gula, kemudian langsung diminum. Kan nggak bisa kan, harus tehnya dulu dituang ya. Cara membuat teh misalnya seperti itu. Atau langkah pertama ya, ambil sendok, masukkan teh. Nah, tehnya dimasukkan kemana? Gelas saja belum diambil. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi harus terstruktur ya, harus jelas seperti itu. Paham ya? Nah, jadi suatu algoritma yang terbaik atau yang the best ya, the best of the best ya, algoritma harus menghasilkan output yang tepat guna atau efektif ya, dalam waktu yang relatif singkat dan penggunaan memori yang relatif sedikit ya, atau efisien, dengan langkah yang berhingga dan prosedurnya berakhir baik dalam keadaan diperoleh suatu solusi ataupun tidak ada solusinya ya. Jadi algoritma yang terbaik harus memiliki kriteria sebagai berikut ya. 5 kriteria utama ini. Cukup jelas ya? Ya. Lanjut. Contoh ya. Contoh algoritma yang mempunyai kriteria seperti yang sebelumnya ya. Sebuah prosedur ketika akan mengirimkan surat kepada teman ya, prosedurnya bagaimana ya. Tadi kan kriterianya itu ya, yang pertama ada apa? Ada output ya. Kemudian apalagi? Efektif dan efisien. Yang berikutnya apa? Langkah pertama ada output, efektif dan efisien, jumlah langkahnya terhingga, kemudian berakhir. Yang selanjutnya adalah terstruktur. Nah, kita lihat ya. Pertama, langkah mengirimkan surat kepada teman. Tulis suratnya, kemudian ambil sampul atau amplop ya. Kemudian masukkan surat ke dalam amplop ya. Tutup amplop dengan lem. Tulis alamat surat yang dituju. Jika tidak ingat ya, ambil buku alamat dan cari alamat yang dituju. Lalu tulis alamat tersebut pada amplop ya. Cukup mudah ya. Selanjutnya tempelkan perangko ya. Jadi kalau surat itu harus ada perangkonya ya, pada amplop surat. Kemudian bawa surat ke kantor pos untuk diserahkan pada pegawai pos, atau bisa menuju ke bis surat langsung ya, dimasukkan ke dalam kotak bis itu. Nah, seperti itu ya. Jadi kan tadi kriteria algoritma ya. Yang pertama ada output. Nah, outputnya ini nah, kita kan tujuannya mengirimkan surat. Nah, outputnya ya suratnya sudah disampaikan ke apa, tukang kirim ya, atau ke pos ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, efektif dan efisien ya. Jadi langkahnya itu harus tepat ya, harus tepat dan efisien, tidak bertele-tele langkahnya, seperti itu. Kemudian jumlah langkahnya berhingga ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, berhingga ya, lebih dari 1. Kemudian berakhir ya, memiliki titik akhir. Nah, yang di sini terstruktur, urut. Nah, seperti itu. Cukup paham ya? Oke. Kemudian yang berikutnya tahapan analisa algoritma ya. Jadi algoritma itu juga harus dianalisa tahapan-tahapannya ya. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan bahasa semu, yang kedua dengan diagram alur, yang ketiga dengan apa? Statement program atau penggalan program. Contoh
Ya. Contoh cara menghitung luas segitiga. Ya, saya akan menggunakan 3 tahapan analisa yang tadi. Ya. Luas segitiga tahu ya? Setengah kali alas kali tinggi ya, atau alas kali tinggi bagi 2. Ya, itu luas segitiga seperti itu. Yang pertama saya akan menggunakan dengan bahasa semu. Ya, yang pertama masukkan nilai alasnya, kemudian masukkan nilai tingginya, ya, kemudian hitung luasnya, lalu cetak luas seperti itu. Ini kalau menggunakan bahasa semu. Ya. Kemudian yang kedua menggunakan diagram alur atau flowchart. Ya, flowchart itu diagram alur seperti ini diagramnya ke bawah. Ya. Pertama start ya, masukkan alas, ya, kemudian masukkan tinggi, kemudian kita eksekusi, ya, eksekusi di sini, kemudian ketemu hasilnya, lalu stop. Nah, ini kalau menggunakan diagram alur. Kalau menggunakan statement program, contoh di sini menggunakan program C++ ya, C++. Ya. Di sini kita masukkan nilai alasnya, C-in, ini bacanya C-in ya, bukan cin ya, C-in, karena tadi C++ ya. Plus-plusnya ini bisa diganti in atau out ya, in out seperti itu. C-in, masukkan alasnya, enter. Kemudian C-in nya lagi, masukkan nilai tingginya, enter. Kemudian luasnya, ya, tinggal hasil inputnya diproses. Lalu C-out nya, ya, ketemu luasnya seperti itu. Itu kalau menggunakan statement program. Ya, ingat ya, jadi tahapan analisa algoritma ada 3. Pertama dengan bahasa semu, yang kedua diagram alur, yang ketiga statement program. Itu. Kemudian tahapan proses uji algoritma. Ya. Yang pertama dengan fase debugging. Ya, debugging ya bahasa Tegal ya. Debug. Apa itu debugging? Yaitu fase dari program eksekusi yang akan melakukan koneksi terhadap kesalahan. Ya, seperti itu. Ya, fase dari program ya yang akan melakukan koneksi atau penghubungan terhadap kesalahan seperti itu. Kemudian proses uji yang kedua yaitu dengan fase profiling, ya, yaitu fase yang akan bekerja jika program tersebut sudah benar atau telah melewati fase debugging. Ya, jadi kalau sudah melewati fase ini, lanjut ke fase yang ini, harus urut ya. Nah, itulah tahapan proses uji algoritma, ada 2. Yang pertama fase debugging, kemudian fase profiling. Jangan kebalik ya, nggak boleh ya, seperti itu. Contoh kalian mau masuk ke rumah ya, pertama buka pintu gerbangnya, kemudian buka pintu rumahnya, lalu masuk ya kan. Kalau cara masuk rumah langsung masuk aja ya, emang rumah nggak ada tembok, nggak ada pintu kan, seperti itu ya. Oke, lanjut ke analisis suatu algoritma ya. Jadi untuk melihat faktor efisiensi dan efektivitas dari algoritma tersebut ya, dapat dilakukan terhadap suatu algoritma dengan melihat pada yang pertama waktu tempuh atau running time dari suatu algoritma. Nah, hal-hal yang dapat mempengaruhi daripada waktu tempuh ya, juga ada beberapa macam. Dan yang pertama, banyaknya langkah ya. Yang kedua, besar dan jenis input data. Yang ketiga, jenis operasi. Yang keempat, komputer dan kompilator. Nah, jadi hal-hal yang dapat mempengaruhi waktu tempuh ini ya, banyaknya langkah,
besar, kemudian jenis operasi, dan yang terakhir adalah komputer. Ya, maksudnya gini, contoh kalian berangkat sekolah, ya kan? Biasanya kalian membutuhkan waktu 1 jam dari rumah ke sekolah. Ya, tetapi karena di tengah perjalanan, misalkan sepeda motor kalian banyak bocor, ya, akhirnya yang biasanya tadi 1 jam untuk sampai ke sekolah jadi 1,5 jam. Ya, itulah yang mempengaruhi beberapa hal-hal yang mempengaruhi waktu tempuh. Ya, banyaknya langkah, ya, jaraknya, ya, besar dan jenis input datanya, ya, bahan bakarnya, ya, kemudian jenis operasinya, ya, bagaimana proses berkendaranya, ya, kemudian komputer dan kompilator, ya, jenis kendaraan, ya, dan yang nyetir. Nah, kalau diaplikasikan dalam itu tadi kalian berangkat ke sekolah, ya, seperti itu. Ya, waktu tempuh dari suatu algoritma. Kemudian yang kedua, ya, yaitu jumlah memori yang digunakan. Ya, seperti itu. Cukup jelas ya. Jadi analisa algoritma, ya, itu bisa dilihat pada waktu tempuh dan jumlah memori yang digunakan. Nah, hal-hal yang mempengaruhi waktu tempuh, ya ini, banyaknya langkah, besar dan jenis input data, jenis operasi, dan komputer dan kompilator. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Sifat-sifat algoritma. Ya. Sifat-sifat algoritma. Yang pertama, banyaknya langkah instruksi harus berhingga. Ya. Yang kedua, langkah atau instruksi harus jelas. Yang ketiga, proses harus jelas dan mempunyai batasan. Yang keempat, input dan output harus mempunyai batasan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, efektivitas, dan yang terakhir, adanya batasan ruang lingkup. Nah, seperti itu. Jadi sifat-sifat algoritma ada 6. Ya, apa saja ini? Nah, langkah instruksi harus berhingga, kemudian harus jelas, kemudian proses harus mempunyai batasan, input dan output juga mempunyai batasan, efektif, lalu adanya batas ruang lingkup. Nah, itulah sifat-sifat dari algoritma. Seperti itu, paham ya? Oke, sekian saja pada pertemuan pertama ini untuk subkompetensi algoritma, ya, dasar-dasar algoritma, ya. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan, ya. Untuk materi bisa kalian download pada link deskripsi video ini, ya. Teruslah belajar, ya. Jangan jangan putus asa, ya. Jangan mudah menyerah, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, ya. Semakin sering kalian menghadapi masalah, ya, maka kalian bisa menjadi orang yang layak, ya. Semua orang pasti pengen menjadi orang yang layak, ya. Layak dalam hal apapun. Oke, tetap jaga kesehatan, ya. Minimal cuci tangan baik itu sebelum maupun sudah melakukan aktivitas, ya. Tetap belajar, ya, walaupun belum bisa berangkat sekolah, tetap belajar dengan semangat. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.